Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, ketika kita membuka himpunan putusan tarsih bab iman, kita akan menemukan kalimat wa innan nadhar fil kauni lima'rifatillahi wajibun syar'an. Sebelumnya pernah kami sampaikan terkait dengan nazar, makna nazar termasuk penghalang-penghalang seseorang untuk bisa melakukan nazar. Kami juga telah menerangkan sedikit tentang lima'rifatillahi, untuk mengetahui Allah. Terkait lima'rifatillahi ini juga Ibnu Rushd, salah seorang filosof dari Cordova, menerangkan di dalam kitabnya Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syar'i wal ittisal. Beliau mengatakan di bab ala qatul hikmat bis syariah, hubungan antara hikmah dengan syariah. Istilah hikmah ini biasa digunakan atau dipakai oleh para filsuf, karena filsafat sendiri arti aslinya adalah pecinta hikmah. Sehingga para filsuf muslim terkadang menggunakan kata filosof, filsafat, falsafah, tapi yang sering digunakan adalah ungkapan hikmah, karena hikmah ini lebih sesuai dengan konstruksi di dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan wa idza kanat hadhihi syariah haqqan, jika memang hukum syariat itu benar, yaitu maksudnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah ini benar, wa da'iyatan ilan nazar al-mu'addiya ila ma'rifatil haq, dan bahwasanya syariat ini menganjurkan kita untuk melakukan nazar yang pada tujuan akhirnya untuk ma'rifatul haq, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'syaral muslimin na'lam, maka kita semua sebagai orang muslim kita mengetahui bahwasanya alal qat'i, mengetahui secara yakin, secara pasti, anahu la yu'addiyan nadharu al-burhaniyyu ila mukhalafati ma warata bihi syar'u, bahwasanya nazar itu memperhatikan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melakukan pemikiran, melakukan penelitian, riset, sains dan sebagainya. Sains tidak ada satupun yang itu bertentangan dengan hukum syariat. Fa innal haqqa la yudaddu al haqq, karena yang namanya kebenaran itu sama sekali tidak akan pernah berbenturan dengan kebenaran. Bal yuwafiquhu wa yashhadu lahu, dan bahkan kebenaran itu akan selalu saling mendukung tentang kebenaran. Sesungguhnya pemikiran Ibnu Rushd ini sama dengan yang disampaikan juga oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam beberapa karyanya juga sering mengatakan bahwasanya kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran. Hal ini juga disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Faisal Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah, dan juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab besarnya Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naqli, di mana beliau juga menyampaikan bahwasanya akal dan nakal di sini maksudnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak akan pernah saling berbenturan, satu sama lain saling menguatkan. Wa idza kana hadza hakadha, jika memang demikian, fa in adda an-nadharu al-burhani ila nahwin ma minal ma'rifah bi mawjudin ma fala yakhlu dzalika al-mawjud ay yakuna qad sakata anhu asy'u aw arrafa bihi. Jadi ketika kita melakukan nazar itu bisa jadi apa yang kita gunakan dengan logika kita, sains itu yang kita sains atau riset ilmiah atau apapun, bisa jadi itu telah tertulis, tercantum di dalam kitab suci, namun bisa jadi itu belum tercantum, belum diterangkan oleh kitab suci, atau belum juga diterangkan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in kana qad sakata anhu fala ta'arud hunalik, andai hukum syariah itu belum menerangkan terkait dengan nazar tadi, maka sesungguhnya meskipun itu belum diterangkan oleh hukum syariat, tetap saja tidak akan ada benturan antara akal dengan hukum syariat. Wa huwa bimangzalatil ma sakata anhu anil ahkam fastambataha al-faqih bil qiyas asy-syar'i. Ini sesungguhnya terkait dengan nazar ini juga mirip terkait dengan hukum fikih. Banyak sekali hukum fikih yang belum diterangkan secara detail, secara sharih oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun kemudian para fuqaha melakukan ijtihad untuk menemukan hukum-hukum yang ada
di dalam alam realita itu, di masyarakat itu, agar sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanat asyarah nataqat bihi fala yakhlu dhahirun nutqi ayakuna muwafiqan lima adda ilahil burhan al-burhanu fihi. Kalau andai pun telah disebutkan itu, maka apa yang disebutkan itu tentu ada yang sesuai dengan makna zahir, tentu ada yang sesuai dengan au mukhalifan, atau bisa jadi seakan-akan dia itu bertentangan dengan makna zahir. Fa in kana muwafiqan fala qawla hunalik. Kalau memang sudah sesuai dengan perkataan zahir, dengan makna zahir, sudah kita sudah sepakat dan kita ambil makna zahir tersebut. Wa in kana mukhalifan tuliba hunalika ta'wilu. Namun jika memang ada hal-hal yang seakan bertentangan dengan makna zahir, maka kita harus melakukan jalan lain, yaitu dengan melakukan takwil. Takwil ini sesungguhnya diakui oleh seluruh ulama usul dan juga oleh seluruh ulama kalam, karena memang takwil itu memalingkan makna asli ke dalam makna majazi atau ke dalam makna kias, dan ini menjadi sebuah keharusan ketika kita belajar bahasa Arab. Ada hal-hal yang di sana memang membutuhkan takwil, karena ketika kita tidak melakukan takwil justru akan mengaburkan hukum syariat itu sendiri. Contoh sederhana di dalam fikih adalah tentang arti sholat. Sholat itu sesungguhnya arti aslinya adalah doa. Ketika saya memerintahkan Anda untuk sholat dan Anda hanya berdoa, sesungguhnya Anda telah menyalahi hukum syariat, karena kata sholat sesungguhnya telah berubah dari makna lughawi ke dalam makna syar'i. Makna syar'i ini disebut dengan istilah takwil karena telah memalingkan dari makna sesungguhnya ke dalam makna lain. Dan yang memalingkan ini atau yang memerintahkan kita untuk memalingkan kata ini menjadi kata syar'i adalah hukum syariat, sehingga sholat bukan lagi sekedar berdoa, tetapi ia merupakan sebuah perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi takwil di dalam beberapa kandungan, baik di dalam fikih maupun di dalam filsafat atau ilmu kalam, menjadi sebuah keharusan. Dan ini pula yang dilakukan oleh para ulama kalam, termasuk di antara Ahlul Haq was Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mentakwil beberapa ayat Al-Quran seperti yatullah fawqa aydihim, diartikan dengan kuasa Allah di atas kuasa mereka. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.